Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herunisa, NIM 119003. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang zat besi. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang. Setiap kelompok usia anak rentan terhadap defisiensi besi atau DB. Kelompok usia yang paling tinggi mengalami DB ini adalah usia balita, yaitu 0-5 tahun. Sehingga kelompok usia ini menjadi prioritas pencegahan DB. Yang kedua, pentingnya suplementasi besi untuk anak. Yang pertama yaitu prevalence anemia defisiensi besi atau ADB pada anak balita di Indonesia sekitar 40-45%. Yang kedua, survei kesehatan rumah tangga atau SKRT tahun 2001 menunjukkan prevalence ADB pada bayi 0-6 bulan, bayi 6-12 bulan, dan anak balita berturut-turut sebesar 61,3%, 64,8%, dan 48,1%. Yang ketiga, penelitian kohort terhadap 211 bayi berusia 0 bulan selama 6 bulan dan 12 bulan didapatkan insiden ADB sebesar 40,8% dan 47,4%. Selanjutnya, pada usia balita, prevalens tertinggi DB umumnya terjadi pada tahun kedua kehidupan akibat rendahnya asupan besi melalui diet dan pertumbuhan yang cepat pada tahun pertama. Selanjutnya, angka kejadian DB lebih tinggi pada usia bayi, terutama pada bayi prematur, yaitu sekitar 25-85%. Dan bayi yang mengonsumsi ASI secara eksklusif tanpa suplementasi. Selanjutnya, rekomendasi terbaru menyatakan suplementasi besi sebaiknya diberikan mulai usia 4-8 minggu dan dilanjutkan sampai usia 12-15 bulan dengan dosis tunggal 2-4 mg per kilogram per hari tanpa melihat usia gestasi dan berat lahir. Remaja perempuan perlu mendapat perhatian khusus karena mengalami menstruasi dan merupakan calon ibu. Ibu hamil dengan anemia mempunyai risiko 3 kali lipat melahirkan bayi anemia, 2 kali lipat melahirkan bayi prematur, dan 3 kali lipat melahirkan bayi berat lahir rendah, sehingga suplementasi besi harus diberikan pada remaja perempuan sebelum hamil. Yang ketiga, suplementasi untuk bayi prematur atau BBLR. Nah, bayi BBLR ini merupakan kelompok risiko tinggi mengalami DB. Menurut WHO, suplementasi besi dapat diberikan secara massal mulai usia 2-23 bulan dengan dosis tunggal 2 mg per kilogram berat badan per hari. Bayi dengan berat badan lahir rendah memiliki risiko 10 kali lipat lebih tinggi mengalami defisiensi besi. Pada 2 tahun pertama kehidupannya, saat terjadi pacu tumbuh, kebutuhan besi akan meningkat. Nah, bayi prematur perlu mendapat suplementasi besi sekurang-kurangnya 2 mg per kilogram per hari sampai usia 12 bulan. Selanjutnya, suplementasi sebaiknya dimulai sejak usia 1 bulan dan diteruskan sampai bayi mendapat susu formula yang difortifikasi atau mendapat makanan padat yang mengandung cukup besi. Center for Disease Control and Prevention di Amerika merekomendasikan bayi-bayi yang lahir prematur atau BBLR diberikan suplementasi besi 2-4 mg per kilogram per hari, maksimum 15 mg per hari, sejak usia 1 bulan. Nah, diteruskan sampai usia 12 bulan. Pada bayi berat lahir sangat rendah atau BBSLR, direkomendasikan suplementasi besi diberikan lebih awal. Selanjutnya yang keempat, suplementasi untuk bayi cukup bulan. Pada bayi cukup bulan dan anak usia di bawah 2 tahun, suplementasi besi diberikan jika prevalens ADB tinggi, yaitu di atas 40% atau tidak mendapat makanan dengan fortifikasi. Nah, suplemen ini diberikan mulai usia 6-23 bulan dengan dosis 2 mg per kilogram berat badan per hari. Hal tersebut atas pertimbangan bahwa prevalens DB pada bayi yang mendapat ASI 0-6 bulan hanya 6%, namun meningkat pada usia 9-12 bulan, yaitu sekitar 65%. Bayi yang mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan dan kemudian tidak mendapat zat besi secara adekuat dari makanan, dianjurkan pemberian suplementasi besi dengan dosis 1 mg per kilogram per hari.
Selanjutnya, untuk mencegah terjadinya defisiensi besi pada tahun pertama kehidupan, pada bayi yang mendapat ASI perlu diberikan suplementasi besi sejak usia 4 atau 6 bulan. The American Academy Pediatric atau AAP merekomendasikan pemberian suplementasi besi pada bayi yang mendapatkan ASI eksklusif mulai dari usia 4 bulan dengan dosis 1 mg per kilogram per hari, dilanjutkan sampai bayi mendapat makanan tambahan yang mengandung cukup besi. Yang kelima, suplementasi untuk balita dan anak usia sekolah. Pada anak usia balita dan usia sekolah, suplementasi besi tanpa screening diberikan jika prevalens ADD lebih dari 40%. Suplementasi besi dapat diberikan dengan dosis 2 mg per kilogram berat badan per hari, dapat sampai 30 mg per hari selama 3 bulan. Selanjutnya, yang keenam, suplementasi untuk remaja. Suplementasi besi pada remaja lelaki dan perempuan diberikan dengan dosis 60 mg per hari selama 3 bulan. Pemberian suplementasi besi dengan dosis 60 mg per hari secara intermiten 2 kali per minggu selama 17 minggu. Pada remaja perempuan ternyata terbukti dapat meningkatkan FEP. Selanjutnya, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi menimbang A. Bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari kekurangan gizi dilaksanakan pemberian suplementasi gizi bagi kelompok rawan gizi. B. Bahwa beberapa peraturan Menteri Kesehatan mengatur tentang standar produk suplementasi gizi perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan peraturan Menteri Kesehatan tentang standar produk suplementasi gizi. Selanjutnya, di Indonesia, masalah gizi mikro yang utama adalah anemia yang hampir terjadi pada setiap kelompok umur. Riskesdas 2013 menunjukkan prevalensi anemia pada anak balita 12-59 bulan sebesar 28,1%. Rendahnya kualitas dan kuantitas makanan keluarga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya masalah gizi, khususnya kurang gizi mikro pada balita. Idealnya, makanan keluarga harus beragam dan bergizi seimbang, mengandung zat gizi makro seperti protein, lemak, dan kalori, serta zat gizi mikro yaitu vitamin dan mineral. Selanjutnya yang ketujuh yaitu kesimpulan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Terdapat beberapa rekomendasi. Yang pertama, rekomendasi 1, suplementasi besi diberikan kepada semua anak dengan prioritas usia balita yaitu 0-5 tahun, terutama usia 0-2 tahun. Rekomendasi yang kedua yaitu untuk bayi dengan berat kecil dari 2.500 gram, dosis besi elemental yaitu 3 mg per kilogram berat badan per hari selama pemberian usia 1 bulan sampai 2 tahun. Untuk bayi cukup bulan, dosis 2 mg per kilogram berat badan per hari lama pemberian usia 4 bulan hingga 2 tahun. Untuk balita usia 2-5 tahun, dosis 1 mg per kilogram berat badan per hari lama pemberian 2 kali seminggu selama 3 bulan berturut-turut setiap tahun. Untuk usia sekolah, yaitu lebih dari atau besar dari 5-12 tahun, dosis pemberian 1 mg per kilogram berat badan per hari selama 2 kali seminggu selama 3 bulan berturut-turut setiap tahun. Untuk remaja 12-18 tahun, dosis 60 mg per hari lama pemberian 2 kali seminggu selama 3 bulan berturut-turut setiap tahun. Keterangan, dosis maksimum untuk bayi 15 mg per hari, yaitu dosis tunggal, sedangkan khusus remaja perempuan ditambah 400 mg asam folat. Rekomendasi yang ketiga yaitu saat ini belum perlu dilakukan uji tapis atau screening defisiensi besi secara massal. Rekomendasi yang keempat, pemeriksaan kadar hemoglobin dilakukan mulai usia 2 tahun dan selanjutnya setiap tahun sampai usia remaja. Bila dari hasil pemeriksaan ditemukan anemia, dicari penyebab dan bila perlu dirujuk.
Selanjutnya, rekomendasi yang kelima, pemerintah harus membuat kebijakan mengenai penyediaan preparat besi dan alat laboratorium untuk pemeriksaan status gizi. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Harunisa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.